Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semuanya. Selamat pagi dokter, perkenalkan kami dari SGD 10, izinkan kami untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Dorsal Root Syndrome. Berikut ini adalah nama-nama anggota dan nomor induk mahasiswa dari anggota SGD A10. Baik, mohon izin dokter, kita mulai dari bab 1 yakni pendahuluan. Kepada teman-teman saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Kemayu Tirana Putri Yuliantari dengan 3 digit terakhir 068. Akar saraf dorsal atau dorsal root merupakan salah satu komponen tubuh yang penting untuk membawa sinyal dari saraf sensorik ke sistem saraf pusat dari sistem saraf tepi. Jika akar saraf dorsal mengalami gangguan dan terlambat mendapatkan terapi, maka akan sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh gangguan yang dapat terjadi yaitu dorsal root syndrome. Dorsal root syndrome sendiri merupakan gangguan dari akar saraf dorsal yang dapat terjadi akibat adanya kompresi, infeksi, mekanisme autoimun, trauma, dan juga sebagainya. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala yang berupa nyeri yang menjalar, kesemutan, bahkan mati rasa. Kondisi ini rentan terjadi pada usia 13 hingga 91 tahun. Dorsal root syndrome itu tidak dapat sembuh sendiri. Apabila tidak dapatkan terapi, maka akan dapat menyebabkan gangguan yang sangat serius. Oleh karena itu, diperlukan satu eksplorasi yang lebih mendalam mengenai dorsal root syndrome, yang dimulai dari pengertiannya, epidemiologi, dasar neuroanatomi, etiologi, patofisiologi, faktor risiko, gejala klinis, tata cara penegakan diagnosis, diagnosis banding, komplikasi, penata laksanaan komplikasi, dan juga prognosis. Pemahaman mengenai dorsal root syndrome ini sangat penting tidak hanya bagi profesional kesehatan, tapi juga bagi siapapun yang mencari upaya pencegahan pemeliharaan kesehatan yang optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah itu yang pertama, apakah pengertian dari dorsal root syndrome? Apakah epidemiologi dari dorsal root syndrome? Bagaimana dasar neuroanatomi dari dorsal root syndrome? Bagaimana etiologi dari dasar dorsal root syndrome? Bagaimana patofisiologi dari dorsal root syndrome? Apa saja faktor risiko dari dorsal root syndrome? Bagaimana gejala klinis dari dorsal root syndrome? Bagaimana tata cara penegakan diagnosis dari dorsal root syndrome? Apa saja diagnosis banding dari dorsal root syndrome? Apa saja komplikasi dari dorsal root syndrome? Bagaimana penata laksanaan dari dorsal root syndrome? Bagaimana cara pencegahan dari dorsal root syndrome? Dan yang terakhir yaitu bagaimana prognosis dari dorsal root syndrome. Adapun tujuan penulisan daripada student project ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari dorsal root syndrome, kemudian untuk mengetahui epidemiologi dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui dasar neuroanatomi dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui etiologi dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui patofisiologi dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui faktor risiko dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui gejala klinis dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui tata cara penegakan diagnosis dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui diagnosis banding dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui komplikasi dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui penata laksanaan dari dorsal root syndrome, untuk mengetahui cara pencegahan dari dorsal root syndrome, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui prognosis dari dorsal root syndrome. Manfaat penulisan daripada student project ini yaitu yang pertama, manfaat yang akan diberikan bagi sivitas akademika. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terkait dorsal root syndrome. Dengan adanya edukasi ini, maka akan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan dunia medis sehingga dapat terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan juga bermutu. Yang kedua, manfaat yang akan diberikan bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi ke masyarakat sehingga lebih mudah untuk memahami mengenai dorsal root syndrome dan menerapkan upaya pencegahannya. Baik, karena seluruh bab 1 sudah kita bahas, kita akan lanjut ke presentasi bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ngurah Arya Mahadipaka dengan 3 digit terakhir 043. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari dorsal root syndrome atau sindrom radix posterior, di mana definisinya adalah kumpulan gejala yang terjadi akibat kerusakan pada radix posterior, bagian saraf yang mengantarkan sensasi sensorik dari indera ke otak, di mana gangguan ini dapat menyebabkan masalah dalam merasakan nyeri, posisi tubuh, serta suhu panas atau dingin. Nah, penyebabnya dapat berupa faktor genetik, infeksi, gangguan imun, atau intoksikasi obat. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait epidemiologi dari sindrom akar dorsal, di mana sindrom akar dorsal ini akibat neuropati sensoris, yaitu jarang terjadi dengan sindrom Sjögren sebagai penyebab autoimun paling umum. Nah, dari 62 pasien sindrom Sjögren, 11% mengalami neuropati sensoris. Karsinoma paru sel kecil juga terkait dengan neuropati sensoris pada sindrom paraneoplastik dengan prevalensi keterlibatan saraf tepi antara 5-15%. Neuropati sensoris juga terjadi pada 10-28% pasien celiak, di mana sindrom radikular ini mempengaruhi 83 per 100.000 orang setiap tahunnya dengan prevalensi tinggi di segmen lumbal dan servikal, di mana penyebab utama dari sindrom radikular ini adalah spondilosis dan protusis diskus. Nah, pada pria cenderung mengalami pada usia 40 tahun lebih, sementara pada wanita usia 50-60 tahun.
di mana sindrom radikular ini sering disebabkan oleh trauma seperti kecelakaan bermotor. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kadini Samusari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya izin menjelaskan terkait neuroanatomi daripada Dorsal Root Syndrome. Nah, di mana Dorsal Root Syndrome ini merupakan suatu kondisi medis yang terjadi akibat kerusakan pada akar dorsal saraf tulang belakang. Nah, akar dorsal yang bertanggung jawab untuk mengirimkan impuls saraf sensorik dari seluruh bagian tubuh ke sistem saraf pusat. Jika akar dorsal mengalami kerusakan atau kompresi, maka transmisi sinyal sensorik akan terganggu. Kondisi ini dapat mempengaruhi dua traktus utama, yaitu traktus spinothalamikus dan traktus columnar dorsalis lemniscus medialis. Nah, traktus spinothalamikus ini memiliki fungsi yaitu bertanggung jawab dalam menghantarkan sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Sedangkan fungsi dari traktus columnar dorsalis lemniscus medialis yaitu mentransmisikan sensasi sentuhan halus, vibrasi, dan propriosepsi. Nah, di mana gangguan pada kedua traktus tersebut disebabkan oleh karena kerusakan pada akar dorsal sehingga menyebabkan pasien akan mengalami gejala dari dorsal syndrome seperti nyeri tajam, sensasi terbakar, mati rasa, kesemutan, dan kelemahan otot. Topis kerusakan pada akar dorsal akan menentukan area tubuh mana yang akan terpengaruh. Contohnya, jika terjadi kerusakan pada akar dorsal servikal, maka gejala yang akan muncul pada daerah leher, bahu, dan lengan. Baik, saya izin melanjutkan untuk etiologi dari Dorsal Root Syndrome. Sebelumnya perkenalkan saya Adriana Saputri dan NIM akhir 149. Penyebab utama dari penyakit Dorsal Root Syndrome umumnya berkaitan dengan kondisi autoimun yang terjadi pada fase hiperinflasi. Dalam kondisi ini, sistem kekebalan tubuh pasien menyerang sel-sel neuron di ganglion dorsalis dan akan menyebabkan peradangan. Meskipun peradangan dapat membantu melawan infeksi, dampaknya bisa merusak organ tubuh termasuk radix posterior. Sel-sel imun seperti limfosit T, limfosit B, dan juga makrofag dapat merusak lapisan mielin pada radix posterior yang mengakibatkan kerusakan. Selain itu, gangguan pada radix posterior juga dapat disebabkan oleh kondisi autoimun lain seperti sindrom Sjögren dan juga sistemik lupus erythematosus. Kemudian dapat pula disebabkan oleh proses degeneratif, cedera tulang belakang, serta infeksi seperti sifilis, lepra, dan juga hepatitis C. Penggunaan obat-obatan seperti cisplatin juga dapat memicu terjadinya sindrom radix posterior. Pada pasien dengan keganasan, sindrom radix posterior dapat muncul sebagai manifestasi dari sindrom paraneoplastik yang biasanya terkait dengan antibodi anti-HU. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Igede Teguh Wilasara Suwandi dengan 3 digit NIM akhir 027. Izin untuk melanjutkan di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dorsal root syndrome. Jadi di sini, kerusakan pada akson neuron sensorik di akar dorsal yang sering terjadi akibat kompresi mekanis, trauma, dan penyakit degeneratif dapat menyebabkan iskemia pada jaringan saraf sehingga memicu terganggunya transmisi sinyal sensorik dari tubuh ke otak, di mana hal ini dapat memicu terjadinya hiperalgesia, yaitu peningkatan sensitivitas terhadap nyeri, dan allodynia, yaitu nyeri yang muncul akibat rangsangan yang seharusnya tidak menyakitkan. Selain itu, kerusakan pada akar dorsal juga dapat memicu respon imun yang berlebihan. Adanya respon imun akan mengaktifasi sel glial, yaitu astrosit dan juga mikroglial di sekitar area cedera. Adanya proses peradangan ini semakin memperparah kerusakan dan menghambat regenerasi saraf yang rusak. Kemudian, perubahan pada potensial membran istirahat dan juga peningkatan eksitabilitas neuron pada ganglion akar dorsal juga mengakibatkan terjadinya impuls saraf yang abnormal, yang menghasilkan sensasi nyeri berlebihan walau tidak terdapat stimulus yang signifikan. Perubahan pada pengolahan sinyal saraf di area cedera ini memicu gejala seperti kesemutan, nyeri terbakal, serta nyeri tembak yang merupakan hal-hal atau gejala yang sering muncul pada pasien dengan pengidap dorsal root syndrome. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anika Putri Sintia Utami dengan NIM 22025 11206. Bagian selanjutnya yaitu faktor risiko dari dorsal root syndrome. Ada kompresi saraf di mana terjadi akibat herniasis diskus atau stenosis spinal yang menyebabkan tekanan pada saraf tulang belakang. Hal ini dapat menimbulkan rasa sakit, kebas, atau kelemahan otot yang biasanya terjadi di tulang belakang bawah atau leher. Kedua ada trauma fisik. Cedera pada tulang belakang seperti akibat dari kecelakaan atau cedera olahraga dapat merusak saraf dan menyebabkan nyeri neuropati serta hilangnya sensasi di area yang terdampak. Ketiga ada diabetes dan gangguan metabolik. Penderita diabetes sendiri memiliki risiko lebih tinggi mengalami kerusakan saraf termasuk dari ganglion akar dorsal yang diakibatkan dari kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Ini menyebabkan neuropatik dengan gejala seperti nyeri, kebas, atau sensasi kesemutan. Lalu ada infeksi dan peradangan. Herpes zoster atau cacar ular dapat menyebabkan peradangan atau kerusakan pada ganglion akar dorsal yang dapat menimbulkan nyeri kronis bahkan setelah infeksi sembuh. Lalu ada kegagalan neuromodulasi. Terapi neuromodulasi yang digunakan untuk mengobati nyeri kronis dapat gagal akibat dari perpindahan elektroda atau hilangnya efektivitas dari alat, yang sehingga dapat mengurangi kontrol dari nyeri.
Sekian dari saya, dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Pandita Pratama dengan 3 digit NIM akhir 195. Jadi di sini saya akan menjelaskan gejala klinis pada DRS. Gejala klinis pada DRS berkaitan dengan kerusakan atau gangguan pada saraf dorsal yang mempengaruhi fungsi sensorik. Ada beberapa gejala klinis diantaranya nyeri radikular, parestesia, mati rasa, kelemahan otot, penurunan refleks, dan allodynia atau hyperalgesia. Gejala DRS dapat bervariasi tergantung pada lokasi akar saraf yang terkena dan tingkat keparahan kompresi dan durasi gangguan. Jika tidak diatasi, maka gejala-gejala ini dapat memperburuk dan menyebabkan gangguan fungsional yang lebih luas lagi. Mungkin sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Aditya Pramana dengan NIM 036. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan terkait dengan langkah-langkah diagnosis dari dorsal root syndrome. Yang pertama, kita fokuskan pada melakukan anamnesis untuk kepada pasien dengan menekankan fundamental 4 dan juga secret 7. Kita berfokus pada karakteristik nyeri yang dirasakan oleh pasien, meliputi bagaimana terjadinya nyeri, durasi, dan juga sifat nyeri yang dirasakan pasien. Kemudian kita melakukan evaluasi sensorik dan juga motorik yang dirasakan dari pasien, dan melakukan menanyakan faktor yang mempengaruhi bisa memperburuk atau meringankan kondisi yang dirasakan, serta kita tanyakan juga terkait dengan riwayat medis. Kemudian setelah melakukan anamnesis, kita akan melakukan pemeriksaan fisik, melakukan penilaian sensorik, motorik, dan juga refleks. Untuk sensoriknya terkait dengan tes sentuhan halus, tusukan jarum, dan juga suhu. Kemudian penilaian motoriknya bisa menilai kekuatan otot dan juga apakah ada kelemahan atau tidak. Untuk penilaian refleks, kita bisa melakukan penilaian refleks bicep, tricep, patella, dan juga Achilles. Untuk yang pemeriksaan radiologi, kita perlu melakukan MRI atau CT scan tergantung dari area yang mana yang terkena. Dan juga jika pada myelografi ini dilakukan ketika MRI atau CT scan tidak memberikan hasil yang jelas atau misalkan pasien memiliki kontraindikasi. Kemudian untuk diagnosis banding dari dorsal root syndrome, yang pertama ada sindrom cauda equina, yang mana pada sindrom ini tekanan itu terjadi pada akar saraf bagian bawah tulang belakang. Untuk gejalanya seperti nyeri, kelemahan, gangguan sensorik pada tungkai, dan masalah kandung kemih. Untuk perbedaannya dengan dorsal root syndrome, yaitu cauda equina ini berdampak lebih luas dibandingkan dorsal root syndrome. Kemudian yang kedua ada kompresi sumsum tulang belakang. Jadi ini terjadi ketika adanya tekanan pada saraf di dalam sumsum tulang belakang, yang mana gejalanya juga meliputi kelemahan, hilangnya sensasi, perubahan refleks di area di bawah lokasi tekanan. Perbedaannya dengan dorsal root syndrome adalah ini lebih banyak mempengaruhi saraf dan kerusakannya pastinya lebih luas. Kemudian ada neuropati perifer, yang mana neuropati perifer ini terjadi kerusakan saraf di bagian periferal atau seperti pada penyakit neuropati diabetik. Untuk gejalanya ini biasanya hilang rasanya di ujung-ujung ekstremitas seperti di tangan dan kaki. Kemudian untuk perbedaannya dengan dorsal root syndrome, kerusakannya ini meluas dan tidak hanya pada akar dari syaraf. Nah, diagnosis banding ini perlu kita bandingkan gejalanya dengan dorsal root syndrome untuk mempermudah sebagai klinisi untuk menentukan diagnosis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan kembali dokter, nama saya Faruk Gani Alamsyah dengan 3 D terakhir 042. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai komplikasi. Dorsal root syndrome juga dikenal sebagai radikopalati dan ganglionopati akar dorsal, merupakan kondisi yang melibatkan kompresi atau kerusakan akar saraf tulang belakang, terutama pada bagian dorsal. Adapun beberapa komplikasi yang terjadi dari dorsal root syndrome ini adalah yang pertama adalah nyeri kronik. Nah, pada kondisi ini nyeri sering bersifat menetap atau bahkan memperburuk seiring waktu dan cenderung mengikuti distribusi saraf yang terdampak yang dikenal sebagai dermatom. Selanjutnya, disebut defisit sensorik, di mana hilangnya rasa sentuhan, suhu, atau rasa sakit yang menimbulkan resiko cedera.
Nah, gejala-gejala ini biasanya berkaitan dengan kompresi atau kerusakan pada saraf di daerah akar yang dapat menyebabkan penurunan fungsi sensorik. Selanjutnya adalah kelemahan otot. Ketika saraf tulang belakang tertekan atau teriritasi, sinyal yang dikirim ke otot dapat terganggu, mengakibatkan penurunan kontrol motorik, kekuatan, dan atrofi otot seiring waktu. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Alan Dharma Saputra Mulia dengan Bakir 192, dan di sini saya akan menjelaskan penata laksanaan atau tata laksana. Jadi terdapat dua penata laksanaan dorsal root syndrome, yaitu tata laksana farmakologi dan non farmakologi. Jadi berdasarkan tata laksana farmakologi, di sini ada penggantian plasma nabung bernama IVIG 10,4 gram per kilogram selama 5 hari dengan interval 2 minggu. Selain itu ada rituximab menunjukkan efektivitas sebagai pengganti IVIG. Setelah itu ada azathioprine dengan dosis 2-3 mg per kilogram. Setelah itu ada pemberian non-opioid seperti paracetamol atau NSAID. Setelah itu ada pemberian opioid seperti codeine, tramadol, fentanyl, atau morfin. Dan lanjut untuk tata laksana farmakologi. Jadi yang pertama itu adalah fisioterapi terutama pada pasien dengan ataksia. Setelah itu ada teknik relaksasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Lukman, garis Makir 227. Izin menjelaskan ke bagian pencegahan. Jadi banyak cara agar kesehatan tulang belakang dan sarafnya tetap terjaga. Yakni yang pertama adalah menjaga postur tubuh yang baik, berolahraga secara teratur, gunakan kursi yang mendukung postur normal tubuh, dan kita harus mengetahui bahwa pentingnya peregangan dan istirahat yang cukup apabila kita duduk terlalu lama. Mungkin sekian dari saya, akan saya lanjutkan ke bagian prognosis. Baik, akan saya lanjutkan ke bagian prognosis. Jadi prognosis itu tergantung pada penyebab utama, lalu tingkat keparahannya, serta penanganan yang dilakukan. Pada kasus ringan hingga sedang, terapi konservatif seringkali berhasil. Apabila parah, maka pemudahan perlu dilakukan. Dan penanganan yang semakin dini akan membawakan hasil yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya, mungkin bisa lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, karena seluruh rangkaian subbab pada bab 2 telah kita bahas, kita akan lanjut ke bab 3, yakni kepada penutup. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ala Nurul Farika dengan 3 digit NIM tersatu tempat akan menjelaskan pada bab 3 penutup. Kesimpulan, dorsal root syndrome adalah gangguan yang mempengaruhi akar saraf dorsal, komponen penting dalam sistem saraf yang mengirimkan sinyal sensorik dari tubuh ke sistem saraf pusat. Kerusakan pada akar saraf dorsal dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti kompresi mekanis, trauma, infeksi, atau kondisi autoimun. Gejala yang muncul dari dorsal root syndrome termasuk nyeri yang menjalar, kesemutan, mati rasa, dan kelemahan otot yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan sensorik, serta mengganggu kualitas hidup penderita. Selanjutnya, untuk saran, untuk mengatasi dorsal root syndrome secara efektif, sangat penting melakukan diagnosis dan penanganan yang cepat dan tepat. Proses ini meliputi anamnesis terperinci, pemeriksaan fisik yang menyeluruh, dan pemeriksaan radiologi seperti MRI atau CT scan untuk menilai derajat kerusakan dan penyebabnya. Penata laksanaan yang komprehensif meliputi terapi farmakologi seperti penggunaan obat antiinflamasi dan analgesik, serta terapi non-farmakologi seperti fisioterapi dan teknik relaksasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, demikianlah presentasi student project kami. Kami menyadari bahwa penulisan dan presentasi kami masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu feedback dan arahan dari dokter akan sangat membantu kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.